Gila, rugi banget gue buka rekening saving atau saving account di Amerika. Kok bisa begitu? Saksikan terus video gue kali ini karena video ini sangat menarik untuk kita tonton. Oke? Yo, what's up dude? Welcome back. Jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix. Dan hari ini gua mau kasih info yang penting sih, menurut gua penting banget mengenai keuangan kalian. Jadi kalau di Amerika itu kan gua udah pernah cerita, ada yang namanya saving account sama ada yang namanya checking account. Nah, saving account itu keunggulannya itu lu dapat bunga bank tiap bulan. Nah, tapi pertanyaan gue, berapa sih bunganya yang kalian bisa dapet? Nah, hari ini gue mau kasih lihat real case-nya ya. Nanti gue kasih tunjuk di halaman. Nah, gue mau... Berarti kita bahasnya tentang saving account. Oke. Nah, berapa sih bunganya kalau gue punya uang di rekening tabungan gue sebesar 11.700 US dollar ya. Kalau gua kalian ke rupiah sekarang kan 14.000 ya. Berapa sih? Oh, kurang lebih 163.800. Ini kalau dirupiahin. Kalau di Indo berapa ya? Kalau kalian nabung 100 juta, mungkin 100 ribuan per bulan ada kali ya. Nah, kalau di Amerika, lu bisa dapat berapa duit sih? Mungkin 10 dolar tiap bulan atau lebih. Nah, langsung aja nih gua kasih lihat statement account yang ada bunganya. Kaget nggak kalian? Bunganya gua kira 9 dolar. Ternyata bunganya cuman 0,09 dolar. Ini namanya 9 sen per bulan, men. Gila, kalau gua rupiahin berapa ya? Cuman 1.260 per bulan. Lu mau beli apa nih segini per bulan? Makanya menurut gue buka saving account sih ya mikir dua kali sih. Gue mendingan buka checking account karena lebih fleksibel. Saving account lo nggak bisa buat gesek tunai atau gesek di gerai, cuma bisa di ATM sama di teller bank. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau disclaimer dulu ya. Gue itu bukan financial expert, gue itu bukan financial advisor, gue itu bukan financial consultant. Gue itu just apa ya? Gue itu just Felix in SF. Subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, lanjut. Wah, cuma 1.200 per bulan. Mungkin kalau gue keliling downtown dalam satu hari gue bisa lebih nemu 9 sen daripada gue harus nunggu nabung 11.000 dapat 9 sen per bulan. Mendingan gue ke downtown, gue cari koin jatuh, gue pasti lebih banyak dapat 9 sen per hari lagi. Nah, gue mau kasih tahu lu cara nabung di US. Salah satunya adalah kalian bisa nabung di yang namanya stock market atau bursa saham. Ya mirip sih sama bursa saham di Indonesia, tapi ini versi Amerika aja. Dan gue ngejelasinnya yang paling kulitnya aja ya, yang paling gampang dipahami aja. Karena gue juga belum dalemin lebih dalam lagi, cuman kulitnya aja. Jadi kalau yang di Amerika itu ada yang namanya pasar saham itu namanya SP 500 Index. Jadi di sini kurang lebih ada 500 perusahaan besar di Amerika yang didaftarkan di bursa saham yang namanya SP 500 Index.
Nah, jika kalian mau invest di sini, beli salah satu perusahaannya itu, tipikal investing kalian itu sebenarnya ya ada dua sih kalau menurut gua ya. Nah, yang pertama itu kalian ngandelin yang namanya capital growth. Capital growth itu ibaratnya kalian yakin suatu perusahaan itu bakal berkembang pesat mungkin nanti di sekitar 5-10 tahun lagi. Contohnya langsung aja gua kasih contoh itu Amazon. Nah, tapi biasanya capital growth itu dia nggak kasih dividen. Nah, apa sih dividen? Nah, itu dia adalah tipe investing yang kedua, yaitu kalian beli yang ada dividen stock investor. Jadi yang pertama ngandelin capital growth, yang kedua itu dividen stock. Contoh yang capital growth ya. Amazon. Jika kalian beli di Mei tahun 97, di mana Amazon pertama kalinya membuka pasar sahamnya menjadi publik, itu dia cuman $18 per share. Nah, jika kalian beli Amazon sekarang, berarti sekarang itu kan Juni ya, 2020. Harga Amazon itu sekarang di 2.480. Jadi dari $18 menjadi sekarang 2.480. Nah, itu yang disebut dengan capital growth. Jadi kalian ngarepin perusahaannya itu berkembang dengan pesat. Nah, sekarang kita bahas mengenai dividen stock investor ya. Jadi dividen stock investor itu kalian beli share ke perusahaan yang sudah, menurut gue yang sudah besar, yang sudah keuangannya sudah stabil, dan perusahaan tersebut akan memberikan kalian uang atau bonus setiap tahun ataupun setiap, kita ada yang sebut semi annual, itu setiap 6 bulan sekali. Ada juga yang per quarter atau setiap 3 bulan sekali. Ada juga yang monthly, itu 1 bulan sekali. Tapi rata-rata sih per quarter ya, 3 bulan sekali. Jadi kalian dapat 4 kali, ini kalian dapat 12 kali, ini kalian dapat 2 kali. Nah, kalau di SP 500 Index ini kurang lebih 500 perusahaan ada yang namanya dividen aristokrat. Apa sih dividen aristokrat? Jadi perusahaan yang selama minimal 25 tahun berturut-turut akan menaikkan dividennya. Otomatis jika kalian invest di salah satu dividen aristokrat itu, gue jamin dividennya akan selalu naik. Karena untuk masuk list ke dividen aristokrat itu susah banget. Minimal pertama syaratnya harus tergabung di sini 500 indeks, dan minimal 25 tahun berturut-turut mereka harus menaikkan dividennya, dan ini susah banget. Dan contoh apa aja sih listnya, kalian bisa google dengan keywordnya itu dividen aristokrat list. Di situ ada banyak banget. Kalau lu mau aman, tipikal main yang aman, lu invest aja di dividen aristokrat list. Nah, next gue mau kasih lihat lu contoh hitung-hitungan dividen.
Gua mau ambil contoh itu, gua mau 3M ya, dengan inisialnya kan MMM. Sekarang itu MMM di angka 167 per share. Ini per tanggal 5 Juni 2020. Oke, nah nanti gua pop up ya cara ngelihat. Kalian bisa cek, ada yang namanya nasdaq.com. Ini informasi lengkap mengenai semua saham, ada dividennya juga. Jadi caranya gampang, lu tinggal ketik aja saham yang mau lu cek dividennya, ditambah kata dividen. Cari sumbernya dari nasdaq.com. Nah, gue contohnya 3M. Nah, bisa kalian lihat ada ex dividend date, ada annual dividend, jadi $5,88 per tahun. Nah, ada tanggal-tanggalnya semuanya lengkap. Kalau ngomongin dividen itu ada tanggal-tanggal penting yang bakal gue kasih tahu ini ya. Oke, apa sih declaration date itu? Intinya basically suatu perusahaan akan mengumumkan bahwa pada kuartal 1, 2, 3, ataupun 4 mereka akan mendeklarasikan akan memberikan sejumlah dividen atau keuntungan bagi pemegang saham. Itu disebut dengan declaration date. Kalau kalian cek di nasdaq.com, declaration date terakhir untuk 3M itu ada di tanggal 12 Mei. Nah, apa sih X atau effective date-nya itu? Kalau di 3M ini, kalau gue cek ada di tanggal 21 Mei 2020. Intinya lu sebelum tanggal 21 Mei, kalau kalian beli sahamnya itu, kalian akan tercatat sebagai pemegang saham. Intinya kalian beli sebelum tanggal 21 Mei deh, kalian beli banyak-banyak, nanti record date-nya itu kalian akan dicatat. Kalian punya berapa saham karena untuk dihitung pembagian dividennya. Dan yang terakhir adalah sesuai judulnya payment date itu ya, uang kalian akan ditransfer ya di tanggal segini. Oke? Nah, contoh hitungan dividennya. Kalau gue cek ya di nasdaq.com, untuk tahun ini 3M itu membagikan dividen sejumlah 5,88. Tapi ini kan basically dia per kuartal, jadi 3 bulan sekali. Berarti kalau kita dibagi 4 per sekali bagi dividennya itu berarti 1,47. Contohnya gampang banget. Jika sebelum tanggal 21 Mei kalian beli, contohnya aja ya 7 share aja deh. Kalian beli 7 share, 7 saham. Berarti cuma tinggal dikali segini. Maka kalian akan ditransfer sejumlah $10.29 pada tanggal 12 Juni. Jika kalian punya 7 share. Sedangkan berapa sih yang kalian butuhin jika kalian punya 7 share? Berarti ya tinggal dolar yang kalian butuhin tinggal 7 dikali 167,41. Nah, kalian bisa lihat ya, cuman invest 1171 kalian bisa dapat $10 setiap 3 bulan. Berarti kalau dalam setahun
kalian bisa dapat 41 dolar 16 sen. Wow, cukup invest 1100, kalian bisa dapat 41 dolar per tahun. Beda jauh ya. Nabung 11.700, kalian cuma dapat 9 sen per bulan. Nah, berikut gue mau kasih lihat portofolio saham gue. Jadi gue invest di bursa saham pakai apps yang namanya Robinhood. Robinhood sendiri di Amerika itu apps yang populer karena emang user interface gampang dipelajari, gampang diotak-atik. Sebenarnya selain Robinhood juga ada seperti M1 Finance atau Webull, tapi gue cukup satu dulu sih Robinhood karena kan portofolio gue juga masih sedikit. Kalian bisa lihat di situ ada pergerakan uang kalian per hari, per minggu, sampai per tahun. Nah, jadi gue invest itu awalnya di 20 Maret 2020 di mana semua stock market itu ancur-ancuran. Jadi berkat corona juga sih gue belajar saham. Jadi gue invest di saat semuanya anjlok. Bisa dibilang sih gue dapet diskon besar-besaran. Jadi sampai 2 bulanan ini gue invest pelan-pelan, gue masukin duit gue di 10.100. Nah, sekarang duit gue udah naik di 11 ribuan. Dan berikut stok yang gue simpen saat ini per Juni 2020. Jadi gue simpen ada 13 perusahaan dengan sektor masing-masing berbeda, karena saran gue lu harus invest di berbagai sektor. Nah, yang ini ada yang namanya realty income, ini dividen aristokrat, ini udah terkenal banget. Dia kasih dividennya itu per bulan, canggih banget. Nah, lu bisa lihat gue ada upcoming dividend. Itu karena gue ada 27 share, jadi gue dapat 6 dolar 29 sen. Dan ini per bulan, ini dividen aristokrat. Jadi warga Amerika mah udah favorit banget untuk invest di realty income. Ini real estate company. Gue beli di angka 51 pas lagi hancur. Jadi average costnya 51. Gue aja udah dapat total return 312 dolar. Jadi udah mulai naik lagi nih karena kan Amerika lagi reopen. Jadi semua saham sekarang lagi naik. Gue udah untung 22%. Berikut gue bisa dapat dividen. Jadi capital growth-nya dapet, dividennya juga dapat. Nah, di sini ada statistiknya, ada pembukaan di 62, paling tinggi 64, paling rendah 61. 52 week itu maksudnya dalam 1 tahun terakhir paling tinggi 84, paling rendahnya 38. Volume hari ini tuh ada 2.700.000 transaksi. Ada average volume, ada market cap. Nah, yang paling penting itu ada dividen yield. 4,65 itu maksudnya 4,65% per tahun kalian dapat dividen. Ibarat kayak bunganya lah, kalian dapat 4,65% per tahun. Nah, lanjut ya. Jadi di sini ada historinya. Kalian pernah beli atau jual per tanggal berapa aja, ada keterangan dividennya. Kalian bisa cek historinya. Terus di terakhir ada riwayat perusahaannya, latar belakang perusahaannya itu dijelasin semua di sini. Lanjut ya, ada FV. FV ini biofarmasi di bagian research. Dia ini dividen aristokrat juga. Gue udah untung, total returnnya aja udah 19,5% karena kan gue beli pas hancur. Dividen yieldnya 5,19%, cukup tinggi ya. Nah, lanjut ada IBM di bagian IT, semua orang juga udah tahu. Gue beli di angka 115 per share. Sekarang udah naik, gue udah untung juga. Dividennya 5%. AT&T bagian telekomunikasi.
Gue udah punya 36 share, gue beli di rata-rata 29. Gue udah untung 119 dolar. Dividennya 6,6%. Ini juga dividen aristokrat. 3M juga dividen aristokrat. Wow, nah ini kan gue bilang gue beli pas sebelum ex-date 7 share. Gue bakal dapat 10,29 dolar pada nanti 12 Juni 2020. Nah, gue punya 7 share, gue beli pas di angka 141. Total return gue udah naik 180 dolar. Dividen yieldnya di 3,65%. Gilead Sciences ini di bagian penelitian juga sih, di research. Gue ada 15, beli pas di 73, total returnnya 57 dolar. Ini gue baru beli minggu lalu sih ini. Karena ada upcoming dividen nanti, ex date-nya masih minggu depan. JP Morgan ini salah satu bank kuat di Amerika. Kemarin sempat hancur gara-gara corona, banyak yang gak bayar loan. Gue beli pas di angka 85,5, sekarang udah 110. Gue udah naik, total returnnya aja udah naik 29%. Seharusnya gue beli banyakan nih waktu itu ya. Dividen yieldnya di angka 3,45. Oke, lanjut. Verizon itu di telekomunikasi, jadi selain AT&T gue beli Verizon. Gue beli di cuma 9 share karena dividennya lumayan 4,33%. Lanjut, Exxon Mobil pas kemarin oil and gas hancur. Oh, ada dividen upcoming. Gue ada 8 share, gue bakal dapat 6,96 dolar, lumayan. Nah, sekarang gue udah punya 10 share, gue beli pas di angka 41. Total return udah naik 27%, dividen yieldnya 7%, 7,07, lumayan nih. Oil and gas emang terkenal dividennya gede-gede sih. Lanjut, ada Philip Morris bagian tembakau. Gua cuman ada 6 share, average costnya di 68, total return cuman 11%, lumayan. Dividen yieldnya di 6,31, ini gede juga ini. Terus ada Pepsi, ini dividen aristokrat, ada 4 share. Gue beli baru hari ini sih, tapi udah naik lumayan 5 dolar. Dividen yieldnya 3,08%. Nah, Roku ini gue spekulasi sih, semoga nanti naik. Gue beli di angka 105, ini jadi masih minus. Sekarang di 103. Padahal minggu lalu dia sempat cetak rekor di 114. Di bulan lalu malah sempat 137. Nah, turun ke 103 sekarang. Gue beli di angka 105. Hopefully minggu depan bisa naik lagi. Terakhir Netflix, hari ini gue beli satu Netflix karena ada duit sisa 400 dolar. Gue beli di angka 407, sudah naik 9 dolar. Nah, Netflix itu contoh yang ngarepin capital growth karena dia nggak kasih dividen. Sekarang udah 400, dulu masih murah banget Netflix. Oh, ini kalau kalian mau main Bitcoin tapi resiko ditanggung sendiri. Karena volatility-nya high banget, tinggi banget. Nah, kalian bisa ada add watchlist. Kalian bisa atur watchlist kalian. Gue suka sisain 3 perusahaan atau itu untuk ditukar-tukar. Jadi pas yang lagi turun, gue jual yang lagi tinggi, terus gue beli yang lagi turun. Nah, contohnya kayak Boeing nih, nyesel sih. Dulu gue pernah beli pas 129. Taunya turun 10 dolar, gue jual rugi.
Padahal sekarang nunggu 2 mingguan, sekarang udah di angka 200-an. Jadi ya harus banyak baca-baca berita, ambil momentum, terus resiko ditanggung sendiri ya. Nah itu watchlist gua. Total value gue udah di 11.400. Nah ini kita bisa cek statement history. Kalian bisa cek dividen yang list dividen yang dari pending sampai yang sudah dibayar. Jadi lumayan ya, dibanding save di rekening saving 10 ribuan cuma dapat 9 sen per bulan. Gue aja baru 2 bulan udah dapat segini dari dividen. Oke, bagi kalian yang tinggal di Amrik, mau coba invest di Robinhood, kalian bisa pakai link, nanti gua taruh di deskripsi. Kalau link daftar pakai link gua, lu bisa dapat free stock. Gua juga bisa dapat free stock. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat stok Apple atau Facebook. Jadi kita win-win solution aja jadinya. Oh, ada yang pending nih, satu nih, Leonardo, thank you ya. Jangan lupa untuk dilanjutin kalau minat ingin invest di Robinhood. Oh iya, jangan lupa pengumuman DV program 2021 sudah bisa kalian cek. Bagi kalian yang dapat, gua ucapin congratulations. Kalian bisa komen di kolom komentar kalau ada yang dapat. Jadi kita bisa ngobrol mengenai case kalian. Lebih seru kan kalau ada case aslinya ya. So maybe that's it for now and see you in another Just Felix. Bye bye.